Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Pasang kacamata konspirasinya tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Hari ini kita akan ngebahas serial killer, bro. Dia bilang serial killer dari Twitter. Biasa dari Twitter. Serial Twitter killer dari Twitter. Twitter killer ya sebutannya ya? Iya. Gitu. Ini dari waifu Jepang. Jepang selalu unik Jepang tuh ya. Tapi ini menarik banget karena benar-benar bisa dibilang ngebunuhnya tuh lewat Twitter. Dari head speech. Enggak lah. Anjir, gue percaya lagi. Gila. Enggak lah, bro. Ngebully online. Kasus bullying tuh lagi meresahkan ya. Oh iya. Akhir-akhir ini gitu loh. Yang dipukul-pukulin ya. Iya, tapi seenggaknya cepat lah ditangkapnya ya. Iya. Bagusnya. Kan viral sih. Memang gitu loh. Ada parah banget kan yang anak-anak kecil lah gitu kan. Gue paling benci anjir, sumpah deh. Maksudnya kita dulu nggak pernah yang ngebullying. Maksudnya teman-teman kita juga nggak ada yang bullying sampai separah itu ya. Iya. Bullying juga. Teman kita gitu sih. Ya paling verbal lah. Iya verbal. Itu misalnya. pun itu kalau ketemu biasa main lagi sih, Riz. Iya sih. Kayak dikatain gitu. Iya. Jadi setelah pulang yang nggak sampai depresi gitu lah ngatainnya. Iya. Bener. Nggak sampai nggak boleh juga ya harusnya. Iya nggak boleh memang. Tapi maksudnya sekarang parah banget anjir. sampai ditendang ya, sampai parah gitu. Yang bocah ditusuk matanya. Iya anjir. Sampai buta. Cewek ya? Iya. Itu cewek kan? Sampai buta, Fet. Iya, yang sampai buta. Ditusuk pakai tusukan baso lagi anjing. Gokil anjir. Anjing masa sih? Iya. Sama kakak kelasnya katanya. Iya. Nah itu sih dugaannya orang tuanya siapa, makanya kayak ditutup-tutupin. Orang tuanya si yang nusuk tuh. Kayak hilang, bro. Nggak tahu. Gila sih emang. Anjir, kita angkat lagi kasusnya anjir, cari tuh ya. Gue kesel banget anjir tuh kalau yang kayak bullying kayak gitu kan. Ya sudah lah ya. Tapi kalau yang si kasus ini apa nih? Bully, bukan? Enggak, ini enggak bully. Ini tidak bully ya. Tapi sebelum masuk kasusnya jangan lupa guys, nih OTM card masih ada di Shopee. Walaupun harganya sudah naik tapi promonya masih ada. Promo yang 199. Yang bandel ya. Yang bandel 199. Doakan saja ya, kalau ini sukses kita akan buat the next kartunya lagi ya. Yoi pasti. Gitu. Dan untuk kaos ya langsung aja disikat juga masih ada ya di Shopee. Gitu. Ini cocok banget nih untuk OTM card ini dimainin untuk nemenin malam kalian bersama teman-teman gitu ya. Dibanding kehabisan topik mending main ini. OTM card, opini tengah sampai malam. Berdebat, bro. Iya, berdebat lah pokoknya. Tapi jangan dibully ya. Ya iyalah, gila lu bullying, bro. Kesel gue, anjing gue sampai mengeluarkan jari tengah gue loh tadi loh untuk sensor dah. Dolar kuning ntar aja. Nggak, tapi cepet sih kayak refleks gitu loh, refleks dikit doang. Iya. Iya gitu loh. Kalau yang ini lebih ke ini sih, apa ya? Bunuh diri. Orang yang emang kasus ini tuh adalah, aduh gimana ya? Kasus yang orang pengen bunuh di Twitter. Oh berarti harus disclaimer juga nih. Iya. Rada sensitif. Iya. Siap-siap dolar kuning dah. Emang ya is? Iya lah. Ya pokoknya bundir, kita sebutnya bundir ya. Iya. Orang yang pengen bundir gitu. Ini harus lumayan banyak berarti yang disensor nih ya. Ini dari Jepang gitu ya. Serial killer yang mencari mangsa lewat sosial media Twitter atau X sekarang gitu ya. Yang bernama Takahiro Shiraishi. Adalah orang pendiam, baik dan suka olahraga. Anjay. Tapi jarang bersosial. Gitu. Dan ibu dan ayahnya bercerai sejak dia kecil. Ia ikut dengan ayahnya. Teman SD-nya saat tahu kasus pembunuhan ini sangat syok dan gak percaya. Memang sih waktu kecil sih Takahiro ini suka dengan permainan mencekik. Dan bahkan ia pernah pingsan saat bermain ini. Serem juga bro. Itu tanda-tanda sih sebenarnya ya. Iya. Kayak kalau misalkan punya anak udah kayak gitu harus ditingkatin kayak menjaganya. Pengawasannya. Iya. Dan kelakuan anehnya ini sebenarnya sudah terlihat ketika ia punya pasangan. Jadi mantannya itu mengaku Takahiro orang yang suka tidak pernah berbuat kasar apalagi main fisik gitu. Tapi pas setelah putus dia menjadi beda. Ia meneror melalui pesan dengan berkata, "Ayo bunuh dia bersamaku," katanya. "Aku baru saja membunuh seorang wanita yang mengatakan padaku ingin mati," kata dia. Beneran bangsat dia. Beneran habis ngebunuh wanita ternyata. Tadinya nggak percaya gitu kan. Dia juga pernah bekerja 2 tahun di supermarket dan sempat tertangkap polisi karena memaksa gadis di bawah umur untuk menjadi pekerja seks. Ia pernah mengatakan pada ayahnya bahwa ia tidak punya alasan lagi untuk hidup lagi gitu.
Jadi dia Oke. habis bilang kayak udah gue dibeliin apartemen lah sama ayahnya, tinggal sendiri habis itu dia. Tapi dianya sendiri nggak, maksudnya dia cuma menyuruh orang untuk bundir gitu, dianya nggak. Enggak, menarik nih. Jadi mau caranya dia adalah tuh dengan cara gini. Di Twitter tuh orang tuh banyak yang mengeluh dengan kayak anak-anak yang kena inilah, maksudnya masalah keluarga atau Masalah-masalahnya apalah gitu lah. gitu. Dia pengen bunuh diri dan sebagainya. Terus si Takahiro tuh yang kayak, yuk bunuh diri bareng sama gua gitu. Oh, ngehasut berarti. Iya. Biasa orang kalau ada gitu di Twitter di ini ya, jangan, masih ada yang mencintaimu. Iya. Ini malah dia didukung anjir. Iya. Peluk erat. Iya. Iya. Dan ternyata Takahironya malah nggak, maksudnya ayo bunuh diri. Kan mereka ya udah deh, seenggaknya ada teman gitu. Nah, iya. Ternyata malah dibunuh sama Takahironya. Oh, jadi dia ngebunuh. Iya. Oh, gue kira dia kayak menghasut gitu. Iya, dan di persidangannya adalah kan dia dituntut hukuman mati kan. Hmm. Sekarang dia udah dihukum mati setahu gue ya. Dan waktu dia di persidangan tuh dihadiri sama 400 orang, nggak usah deh. Pokoknya banyak banget dah Dari persidangannya. keluarga korban lagi. Keluarga korban. Tapi pengacaranya dia sempat pembelaan, dia bilang Takahiro nggak 100% ngebunuh. Toh orangnya itu memang mau bunuh dia gitu. Cuma kan tapi nggak dibunuh Takahiro aja. Jadi sama-sama mau. Iya. Maksudnya kayak emang orangnya mau bunuh diri, makanya ketemu Takahiro karena pengen bunuh diri. Dipermudah. Jadi ini anjir jasa. Iya, anjir. Udah. Kayak gitu anjir. Nah jadi kasus Takahiro ini ketahuan tuh ketika Aiko umur 23 tahun menghilang gitu. Sebelumnya Aiko tuh nge-tweet kalau dia pengen bunuh diri dan lain-lain lah. Nah kakak Aiko ini penasaran dan membuka Twitter Aiko lah. Nggak disangka sebelum Aiko meninggal ia menemukan chat dengan orang lain dan membuat janji untuk bertemu. Iya. Nah akhirnya ke lokasi lah. Pas itu dilihat CCTV di tempat pertemuannya, ia melihat Aiko bersama seorang pria menuju apartemen. Kakaknya segera melapor ke polisi dan pikir hanya melibatkan satu korban. Setelah masuk di apartemen yang ditemukan 9 kepala dan 240 potongan tubuh yang disimpan di dalam cooler box. Gitu. Potongan tubuh tersebut ditutupi dengan pasir kotoran kucing agar baunya menyamar. Pelaku mengaku sebelum membunuhnya ia memperkaos sensornya tadi. Mengaku ia mengambil semua barangnya yang berharga. Awalnya ia membutuhkan waktu 3 hari untuk membereskan potongan tubuh. Namun semakin sering ia hanya membutuhkan waktu 1 hari. Anjay. Jadi diselidiki lebih lanjut ternyata terdapat 8 wanita dan 1 laki-laki. Ada satu yang di bawah umur 15 tahun setahu gue. Dan laki-lakinya itu adalah jadi pacar ceweknya tuh mau bunuh diri gitu sama Takahiro kan. Dibunuh terus akhirnya datengin lah, disamperin sama cowoknya. Dibunuh juga cowoknya di situ. Anjir. Gitu. Jadi Takahiro mulai membunuh sejak bulan Agustus sampai Oktober di tahun 2017. Ia akhirnya ditangkap di tahun yang sama, namun persidangan kasus ini baru dimulai di tahun 2020. Takahiro membunuh dengan cara hashtag di Twitter X itu suicide recruitment. Jadi ada orang kalau itu suka pakai hashtag itu gitu loh. Karena biasanya orang yang ingin bunuh diri menggunakan hashtag tersebut untuk mencari partner. Targetnya adalah wanita 20 tahun yang depresi dan sering membuat tweet bunuh diri. Takahiro juga pernah membuat tweet, jika Anda memiliki keinginan untuk bunuh diri, datanglah padaku untuk berkonsultasi. Anjay. Kan jadi jasa. Konsultasi bundir. Iya. Cara yang paling enak gimana ya? Cara yang paling nyaman. Yang gitu. paling gak sakit gitu ya. Tapi berarti sebenarnya dia pengennya membunuh kan ya? Iya. Cuma Iya. biar lebih gampang aja dia nemuin korbannya gitu yang emang udah pengen meninggal. Iya. Sama kayak buat nutupin deh. Maksudnya kan kalau misalkan dia udah nge-tweet mau Mau di matinya Iya. ya, bukan dibunuh. Iya. sih. Dan pada 15 Desember 2020 dalam sidangan ini dihadiri 400 orang anjir yang dan menyatakan dia bersalah untuk dihukum mati. Jadi perkesel banget gitu Oh, iyalah. sama dia. Orang lagian orang mau bukannya dibilang jangan malah ayo anjir. Gokil ya. Tapi maksudnya caranya lucu juga loh kalau dipikir-pikir. Nyari korbannya yang udah mau bunuh diri. Iya makanya. Iya kan? Pakai hashtag lagi kan. Gokil sih menurut gue. Suicide recruitment. Gila loh. Tapi menurut lu gimana? Ini salah satu serial killer yang cukup unik gak? Tapi caranya dijelasin gak sih? Kayak Cara misalkan mereka- dikekam atau Oh. dia paling dicekek Dicekek. semuanya tuh. Kayaknya kemungkinan besar deh. Dia nggak dikasih tahu secara pastinya sih. Cuma itu Berarti si korbannya itu datang ke sana untuk bunuh diri bareng-bareng. emang Kan? untuk bunuh diri bareng-bareng. Akhirnya malah ditinggal sendiri ya. Iya. malah akhirnya Tapi gak ketahuan ya bisa ya. Kayak gitu ya. Misalkan Iya. bunuh dirinya metodenya minum racun. Terus lu minum,
Gue kagak gitu Riz. Iya kan kalau misalkan di otopsi ya lu minum racunnya sendiri, nggak ada paksaan. Tapi pintar sih. Kurang Dia- ajar loh. Apa maksudnya kayak ini ya? Apa Iya. biar ya kan lu yang mau. Iya. Kan gue nggak ini, lu yang mau. Kurang Tapi Tapi ajar gue loh. jadi membayangkan momennya anjing. Apa? Ketika kan minum gini. Terus dia pas si korbannya udah minum dia kayak iya. Tapi diperkaos dulu bro masalahnya bro. Mungkin diperkaos juga kayak gini bro, sebelum mati kan kita kayak ya Oh. gitu mungkin ya. Ya Ngeri kan, sih. ini gitu doang. Serem dah ketemu orang kayak gitu aja. Iya lagian juga ada lah, ngapain pakai hashtag apa suicide recruitment anjir. Itu sih udah depresi kayaknya. Jadi itu sih kayak orang-orang kayak gini bro yang bikin kayak pengen punya anak tapi kok kayak kasihan ya, misalkan anak gue ntar ketemu sama orang yang salah. Itu bapaknya juga kasihan Riz. Ya bagaimana bapaknya. Itu si bapaknya yang Taka siapa? Takahiro. Takahiro. Nah, iya, itu udah satu lagi kasih kan. apartemen. Makanya anak lu jadi bisa antara jadi korban atau enggak pelakunya. Jadi kayak serem gitu pengen punya anak rasanya dah Ya anjir sumpah. di dunia ini. Nih bro, ini ada yang nge-tag di Instagram nih pas banget nih abis kita live, dibilang kencengin suaranya bang, ada suara anak kecil katanya, coba. Suara anak kecil. Black Death itu tadi 1200. Dia bilang Ada cu. Ada suara ketawa ya? Tadi terakhirnya. Coba lagi. Hati-hati lu ya ditakut. Black Death itu tadi 1200. Dia bilang 1200 itu si menarik. 1300. Kok bisa sih Di repost dah. Anjing menangis. Repost. Kok ini close friend sih? Jangan close friend bro. Bener. Soalnya kalau lu perhatiin tadi gua rekaman gua nggak pakai headphone loh. Iya. Karena gatel gua. Jadi gua Jadinya lepas lu nggak headphone. denger juga Gua ya? nggak denger. Gue juga nggak denger. Baru denger tadi. Gila sih. Ini mau dimasukin ke rekamannya nggak nih? Oke lah. Coba lagi ya lagi. Gila Serem, lo anjir. guys. Nih. Ini habis rekaman guys. Black Death itu tadi 1200. Dia bilang Siapa ya? si 1200 ntar gue pengen lihat menit berapa. gue nanya nih. Coba nanti abis itu dari mimik muka kita. Ini lu Riz. lihat aja, lihat nih. Sambil itu ya nyalain tuh kali ya di Bluetoothnya biar kita bisa Anjay, dengar. Fedrian sudah mulai percaya lagi. Tadi udah gak percaya pada. Iya, Bluetooth. Masukin ke ini. Nyalain. Gila bro, ini jadi takut banget lagi. sih. Lalu udah berani tadi nunggu depan rumah. Udah ya, ini harusnya udah sih. Ya bro, Coba gini. tahunnya juga lagi. Black Death itu tadi 1200. Dia bilang 1200 itu apa bangku ya? Bisa jadi sih. Tapi bangku kita kan tahunnya juga lagi. Black Death itu tadi 1200. Dia bilang 1200 itu bro, dapat paranormal activity. Bangku ya. Bangku kita kan tapi roda bukan. Kalau ini baru nih meja. Nih kalau gerak. gila nih. Ini Faris Salomon bro yang ngasih asking_dex. Gila sih. Enggak lah ya. Tapi Dan kalau ini ya teori gue, kalau jauh gak bakal kedengeran coy. Harus dari depan sini pasti kalau masuk mic. Coba nih gue. Ada cuma kecil banget, kalau tadi kan gede. iya sih. Enggak. Tadi gue sih lebih perhatiin ke gestur gue Iya. ya. Karena gestur gue kan tadi emang nggak bisa diem gitu segala macam. Iya maksud gue kalau misalkan suara bangku gitu nggak mungkin masuk ke mic. Kalau masuk tuh kecil banget. Harus dari depan mic, soalnya kan ini bukan kondenser mic-nya. Gak itu jelasin pas wabah 100 tahun Iya, sekali. Black Death itu. Coba nanti kita lihat deh. Ntar kita Maksudnya lihat. gue bakal simulasiin apa yang gue lakukan di video. Apakah berbunyi atau enggak gitu. Oke, sekalian tuh kalau yang ketinggalan live kemarin ya, di live kemarin tuh. Iya. Saya bahas Black Death. Damn, bro. Gila nih harus di highlight. Karena memang tadi gue ada beberapa gerak. Cuma emang ada bunyi Riz. Cuma kayaknya pas di situ sih tadi gue nggak gerak macem-macem sih sejujurnya. Iya sih. Ntar kita lihat. Dan juga gue nggak pakai headphone. Nggak, siapa tahu nanti diedit ya sama si dia, dimasukin suara ketawa ya. Enggak, anjir, niat banget. Ntar coba kita lihat deh dari rekaman kita kan udah pasti kan langsung ke ini kan. Iya. Iya gila Seru sih. bro. Menit Belum jadi. 53:40 detik 40. Ntar kita lihat guys. Oke, thank you. Malah jadi bahas setan bro.
Harusnya tadi live aja. Dia ngasih tahu pas lagi live seru tuh. Iya, lu udah bilang nggak percaya setan lagi sih ya. Iya makanya. Lu bilang lagi Itu udah terakhir tapi udah Iya. ini menit 53 bro. sejam lewat itu. Seru. Aduh gila. Balik lagi deh terakhir kesimpulannya. Nggak ada kesimpulan sih. Ya cuma lebih ke metodenya aja menurut gua tuh Apa ya? unik sih. Maksudnya Iya. serial killer yang kayak takutan gitu Riz. Tapi termasuk pinter juga sih. Kayak nyari platform gitu. Iya. Dan menciptakan platform sendiri. Makanya kan bisa didebat kan kalau Iya. itu sama-sama mau. Maksudnya yang request kan si korbannya gitu. Iya. Tapi kan dibunuh, bukan bunuh diri jadinya. Terus ada pemerkosaan lagi. Kayaknya itu sih menurut gue yang bikin dia kalah di sidangnya kali ya. Iya. Hmm. Tapi Harusnya. ya ini salah satu pembunuhan yang lumayan menarik ya dari Twitter ya, recruitment kayak HR ya sebenarnya. Iya. Tapi habis itu disikat habis bro. Tapi emang Twitter kayak gitu sih ya. Kayak dari dulu tuh maksudnya kurang ada apa ya batasan gitu anjir. Jadi orang bisa ngepost apa aja. Iya, Kalau kayak Instagram kan pasti take down anjir. Ada kata-kata suicide gitu segala macam. sama Facebook juga Iya. ya. Gila sih Kalau Twitter. Twitter tuh lebih bebas sih yang. Makanya banyak hal-hal gila juga yang dari Twitter tuh. Mhm. Iya. Makanya video-video yang kayak apa gore gitu kan dari Iya. Twitter banyak. Gila Awalnya. sih, Twitter. Tapi sekarang masih gak sih? Apa? Masih kan ya? Masih, Twitter kayak lu boleh ngepost Masih? kayak 18 tahun ke atas gitu. Masih boleh. Tapi emang Twitter lumayan. Lu apapun Twitter deh gitu. Iya sih mereka tuh TikTok gara-gara apalagi Iya susah kan. banget. Iya, kalau Twitter tuh kan kayak Elon Musk apalagi kayak free speech gitu kan soalnya. Hmm. Jadinya boleh kayak gitu. Gue dukung lah karena serem kita sih. berkarya juga di Twitter ya. Oke guys, kayaknya udah cukup lah ya videonya. 17 menit nih salah satu singkat gitu ya, padat dan jelas gitu. Yo. Karena kita kontennya akan berat lagi nantinya. Kita mau apa? Terra Infinita Iya mau nanti kalau sama bisa. David ya. Boleh. Gitu, ini kita akan bahas lah. Intinya masih banyak lagi. Dan semoga kalian yang nonton terhibur ya. Dan cari tahu apakah itu beneran ketawa. Ini mau kita bedah dulu nih guys abis Kita ini. mau bedah, makanya gue penasaran nih. Gue penasaran juga Bikin gitu TikTok kali ya. Atau iya live makanya lagi. gue pengen bilang gitu. live 20 menit lah. Ngasih tahu. Anjir, ternyata ada suara guys. Anjir gila deh. Oke lah, lu mau bilang gak kayak misalnya siapapun yang tadi ketawa asik takut. Udah sih. Oke lah, jadi segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Share juga ke teman kalian. Jangan lupa beli OTM card. Segitu aja, bye. Selamat malam.